Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ahmad Baihaqi, CGP Angkatan 7 DKI Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan jurnal refleksi dwi mingguan modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya Ahmad Baihaqi, CGP Angkatan 7. Dan pengajar praktik saya, Ibu Umi Widayat, serta Bapak fasilitator saya adalah Bapak Mahmun Zulkifli. Pada jurnal refleksi dwi mingguan ini, saya mengambil model 5R, di mana model refleksi 5R diadaptasi dari model 5M, yaitu mendeskripsikan reporting, merespon responding, mengaitkan relasi, menganalisis reasoning, dan merancang ulang rekonstruksi. Reporting yaitu mendeskripsikan, menceritakan ulang peristiwa yang terjadi. Aktivitas yang saya lakukan pada minggu ini adalah sesi ruang kolaborasi bersama fasilitator maupun sesi elaborasi pemahaman bersama instruktur, di mana pada sesi-sesi tersebut saya mendapatkan kesempatan untuk memperdalam pemahaman tentang coaching melalui model Tirta, khususnya di sesi kolaborasi bersama fasilitator dan juga bersama rekan CGP mendapat kesempatan untuk mengasah kemampuan dasar menjadi coach, coachee, dan pengamat. Responding yaitu menjabarkan tanggapan yang diberikan dalam menghadapi peristiwa yang diceritakan. Yang pertama, kami memulai dengan mempelajari kasus yang sudah ada di LMS, membacanya dan kemudian mendiskusikannya di bawah bimbingan fasilitator. Kedua, disinilah saya mulai memahami jika sebenarnya proses coaching berawal dari analisa dan eksplorasi teknik yang akan digunakan. Selanjutnya, memberikan waktu dan situasi dengan leluasa kepada coachee untuk mengungkapkan masalahnya. Sangat penting juga untuk bisa membantu coachee dalam menentukan dan mengenal tujuan coaching. Ketiga, sebagai seorang CGP harus menguasai keterampilan coaching karena akan membantu dalam proses kolaborasi baik dengan rekan sejawat ataupun dengan murid. Di sisi lain, dengan menguasai keterampilan coach dapat menambah wawasan, memahami proses coaching, serta mempraktikkan sebagai coach dan coachee. Relasi yaitu mengaitkan, menghubungkan antara peristiwa dengan pengetahuan, keterampilan, keyakinan, atau informasi lain yang dimiliki. Sebagai coach, kita harus mempunyai keterampilan dalam memberi pertanyaan-pertanyaan efektif yang akan diajukan kepada coachee untuk menggali permasalahan yang terjadi. Dan coach mendengarkan apa yang menjadi keyakinan dan perhatian coachee sebagai upaya untuk menciptakan komunikasi dengan coach. Menyimak saat coachee berbicara untuk memahami setiap ucapan serta ikut memberi pemahaman kepada coachee tentang pentingnya menyelesaikan masalahnya sendiri melalui potensi coachee itu sendiri. Dalam modul 2 ini sangat berhubungan dari mulai pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional dengan coaching. Ketiganya saling berhubungan karena mengasah seorang pendidik dalam hal berkomunikasi dan berkolaborasi, baik itu dengan rekan sejawat ataupun pembelajaran dengan murid. Reasoning yaitu menganalisis dengan detail peristiwa tersebut dapat terjadi, misal dari teori atau kejadian lain yang serupa untuk mendukung analisis tersebut. Di sini ada 4. Yang pertama, sebagai coach kita tidak hanya menjadi komunikator yang baik, tetapi juga harus mampu menuntun coachee membuat tindakan serta alternatif jalan yang mungkin dipraktikkan coachee, dan memberikan dorongan kepada coachee untuk memilih ide dan keputusan dengan coach dalam menyusun rencana penyelesaian dalam waktu yang tepat, jelas, dan spesifik sesuai dengan kebutuhan. Kedua, coach juga harus mampu mendorong coachee dalam memilih orang untuk dipercayakannya. Dalam menyelesaikan masalah, coach juga harus memberi dorongan kepada coachee untuk mempertanggungjawabkan terhadap aksi nyata yang akan diambil dan dijalankan, serta capaian rencana secara spesifik disesuaikan dengan jadwal yang telah dibuatnya.
3. Begitu juga di ruang elaborasi pemahaman. Ada banyak hal yang saya dapatkan, terutama di dalam hal membuat perbedaan antara coach, mentor, dan konselor, di mana ada saatnya guru harus menjadi mentor dan konselor sebelum menjadi coach. 4. Yang perlu diperhatikan sebagai seorang coach adalah meyakinkan coachee setiap masalah pasti terselesaikan dengan menciptakan keakraban dan kenyamanan sehingga coachee dapat berbagi kisah yang lebihnya. Pendengar aktif haruslah dibangun oleh coach dengan merasakan apa yang dirasa coachee dengan memposisikan situasi saling menghargai dan saling menghormati. Rekonstruksi, merancang ulang, menuliskan rencana alternatif jika menghadapi kejadian serupa di masa mendatang. Rencana alternatif yang saya lakukan agar perencanaan berjalan dengan lancar adalah menggunakan model alur percakapan Tirta pada proses coaching. Peran guru sebagai pamong dapat mendampingi dan menuntun murid dalam mengeksplorasi dirinya dalam menentukan kebutuhan belajar dan strategi dalam memecahkan masalah pada dirinya sendiri. Dengan melakukan proses coaching dengan model alur percakapan Tirta, siswa akan lebih percaya diri dan dapat menemukan kekuatan tersebut, memberikan motivasi serta dukungan kepada siswa. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam dan bahagia.